Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, saya kembali memakai baju bernuansa merah. Artinya, ini adalah sebuah berita yang hot lagi. Ya, pastinya apalagi kalau bukan VTube. Sudahlah, terus terang aja gitu ya. Anda yang nggak suka atau kepanasan gitu ya, atau mau tetap menjadi bebek dungu, ya silakan saja. Silakan juga dislike konten saya ini. Nggak apa-apa kok. Saya mah nggak ada malu-malunya gitu kalau ada orang yang mendislike, nggak suka, ya bebas aja gitu ya, nggak usah sungkan-sungkan ya. Nah, apa yang saya mau bahas pada kesempatan kali ini yang saya bilang hot? Ya, ini benar-benar hot. Mungkin ini adalah yang paling hot gitu ya. Di sini di catatan saya, setelah saya mengikuti beberapa kali diskusi di masyarakat online Indonesia, saya juga beberapa kali diundang untuk menjadi narasumber di masyarakat online Indonesia. Menariknya, masyarakat online Indonesia yang juga di dalamnya banyak pemain VTube dan mayoritas memang para pemain VTube. Yang awalnya rata-rata atau mayoritas itu pasti membenci saya. Tetapi setelah mereka sadar mereka berkali-kali ditipu, akhirnya mereka sadar bahwa iya, mereka selama ini adalah korban penipuan. Oke, saya pernah ketemu dengan ketuanya, yaitu Bapak Afiat Rifai. Kita sempat makan siang bersama. Oke, saya juga mengikuti gerakan dari Mayoni ini yang melaporkan VTube ke Bareskrim. Saya juga sudah melihatlah kira-kira struktur atau fondasi hukum yang dipakai oleh Mayoni ketika menuntut VTube. Dalam hal ini PT Future Viewtech dan sejumlah top leader. Hati-hati ini top leader, karena Anda juga menjadi bagian dari penuntutan karena dianggap sudah melakukan penipuan terstruktur dan sengaja. Nah, maka dari itu, di sini ada 7 hal yang saya lihat, terutama setelah saya melihat konstruksi hukum dan tuntutan dari Mayoni kepada PT Future Viewtech dan sejumlah top leadernya. Ada 7 hal. 7 hal yang akan membuat VTube ditutup permanen oleh Bareskrim dan ditangkapnya sejumlah top leader VTube. Jangan lupa, Kepolisian Republik Indonesia adalah bagian dari 13 lembaga yang ada di dalam SWI. Dan VTube kan sudah menandatangani kesepakatan atau kesediaan untuk memenuhi sejumlah syarat yang diajukan oleh SWI kan, tapi ternyata dilanggar. Nah, disinilah akan saya coba bahas satu persatu supaya jangan ada lagi dusta di antara kita. Oke, nomor 1 dulu ya. Nomor 1, menurut catatan saya yang nomor 1 ini adalah syarat nomor 5 yang diminta oleh SWI, yaitu semua VIP member harus, catat ya, harus dibeli oleh perusahaan, tidak dipenuhi. Jadi PT Future Viewtech yang diwakili oleh manajemennya, entah siapa, yang sudah menandatangani kesepakatan dan menyanggupi untuk membeli VIP semua VTube, ternyata tidak dipenuhi. Kok Bapak tahu? Ya tahulah, Anda juga kalau pemain VTube tahu VIP Anda banyak yang belum laku kan. Tiba-tiba maintenance lagi, minta waktu maintenance gitu 60 hari. Ini hari keberapa ya? Hari ke-10 ya, berarti masih ada 50 hari lagi dia maintenance gitu ya. Bagi Anda yang masih berharap-harap gitu ya, nih saya kasih hitungan matematik ya, supaya Anda pinter gitu ya. Karena Anda kesel banget saya
Kalau melihat orang itu yang dungu gitu, kemudian sudah dungu halu terus idiot gitu ya. Kalau orang dungu itu masih bisa dibuat cerdas. Tapi kalau orang sudah idiot gitu ya, sorry ya, keterbelakangan mental. Saya bukan merendahkan orang dengan keterbelakangan mental ya. Kalau sudah lahir dengan keterbelakangan mental ya kita prihatin. Tapi kalau orang yang sudah sehat terus jadi keterbelakangan mental gara-gara ikut VTube, itu aduh patut dikasihani. Nih, saya kasih hitung-hitungannya, tapi kalau Anda memang tetap mau menjadi orang idiot, silakan. Tapi Anda yang sekarang dungu mau cerdas, seperti bebek-bebek dungu yang sudah cerdas dan sekarang juga tersadarkan bergabung di dalam gerakan masyarakat online Indonesia, silakan dengarkan ya. Buka hati Anda, kosongkan racun-racun yang sudah pernah ditanamkan oleh para leader penipu Anda. Nih, saya kasih hitungan sederhana ya. Kalau ada, nggak usah 13 juta, nggak usah 17 juta. 2 juta saja. 2 juta saja. Ini saya sudah kecilin banget ya. Dari 17 juta saya anggap cuma 2 juta member gitu ya. Yang rata-rata lah. Kan nggak semua member punya VP sama kan. Ada yang mau dijual cuma sekian, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Saya asumsikan saja rata-rata cuma mau jual 1000 VP. 1000 VP. Oke? VTube, dalam hal ini PT Future ViewTech, menyanggupi, walaupun prakteknya juga amburadul ya, bisa membeli VP Anda per hari 500 VP. Oke, berarti kalau orang mau jual 1000 VP 2 hari saja selesai dong. Oke? Nah, kita balik ya ke hitungannya. Ada 2 juta member mau jual 1000 VP. Harga VP-nya kita bilang 14.000 deh. 14.000. Artinya berapa uang yang harus disediakan oleh VTube? Dalam hal ini PT Future ViewTech. Anda kali saja 2 juta dikali 1000 dikali 14.000. Anda akan dapat angka 48 triliun rupiah. Yang harus disediakan oleh PT Future ViewTech untuk membeli semua VP. Punya yang namanya PT Future ViewTech 48 triliun. Ya mungkin kalau seluruh leadernya dan manajemennya gade kolornya, kalau kolornya dari berlian gitu ya maksud saya, mungkin bisa 48 triliun. Tapi nggak ada. Lagi pula begini ya, saya kasih tahu ya. Mana ada perusahaan yang selama ini sudah pernah menjalankan aktivitas money game, oke, yang uangnya sudah dibagi-bagi. Bagi-bagi kemana? Ke perusahaan, yaitu manajemen. Dan sejumlah top leadernya kan sudah dimakan. Ada yang buat beli makanan enak, ada yang beli tanah dan villa di Bali, ada yang sudah beli apartemen, ada yang sudah beli mobil mewah. Kan sudah dibagi-bagi. Ya kan? Pasti manajemen lebih banyak, ya. Top leader juga tidak kurang banyak. Ya. Terus sekarang minta PT Future ViewTech, maksud saya kecepatan, sediakan 48 triliun gitu. Nggak mungkin mereka mau bayar karena uangnya kan sudah terbagi-bagi sama top leader. Nah, maka dari itu kemungkinan paling besar kalaupun mau dikumpulkan 48 triliun, baik manajemen dan top leader yang sudah makan uang bebek dungu yang dibawanya, kumpulin tuh uang bareng-bareng, bagi atau bayar VP para member yang di bawah, para kaum duafa. Ya. Bayar. Oke, bisa. Kita lihat ya. Jadi, hitungan saya tidak mungkin PT Future ViewTech sendirian keluarkan uang 48 triliun. Itu nilai minimum loh. Saya cuma hitung 2 juta member loh. Maka dia harus kumpulkan uang dari para top leader yang sudah ngikut membohongi bebek dungu. Oke? Jadi, mustahil. Itu satu ya, karena syarat nomor 5 dari SWI tidak dipenuhi. 2, terbukti mereka masing membiarkan VP itu dijual antar member, walaupun ditutupi dengan sistem pakai pihak ketiga, ya kan? Anda mau lihat buktinya? Anda lihat di sinilah contohnya, bukti konfirmasi VP yang laku terjual, ya, laku terjual karena cocok dengan pembeli. Kemudian Anda lihat juga lagi di sini bukti VP yang tidak bisa dijual karena
ditolak oleh pembelinya. Artinya ada proses matching kan? Sama dengan proses yang lama. Artinya ini juga membohongi SWI. Dalam hal ini di dalamnya kan ada kepolisian. Bahwa mereka tidak lagi membiarkan penjualan VIP antar member. Ini malah difasilitasi. Masih, ini bukti yang tak terbantahkan. Masih bilang saya cuma asumsi. Enggak, ini bukti. Sorry ya. Ketiga, syarat nomor 6 dari SWI yaitu perusahaan harus mengganti kerugian masyarakat. Sekali lagi ya, masyarakat. Jadi bukan hanya pemain VTube saja. Karena ada masyarakat yang dirugikan oleh VTube. Sudah dipenuhi? Belum, marah main tenis 60 hari. Kenapa saya bilang belum dipenuhi? Iya, nggak ada kok mekanisme pengganti kerugian masyarakat. Saya ambil contoh ya, yang sederhana saja. Bagaimana mengganti kerugian pemain VTube yang bunuh diri gara-gara diuber oleh debt collector karena dia hutang entah itu pinjol atau di pegadaian mana gitu ya. Kemudian karena dia daripada malu dia bunuh diri sehingga istrinya jadi janda. Bagaimana mengganti kerugian istrinya? Itu kan masyarakat. Kemudian ada leader, seorang pendeta lagi, leader dari VTube bilang, ya itu resiko Anda kenapa main fast track, kan kurang ajar itu pendeta gitu ya. Mendingan saya pendeta ngomong kasar gitu ya. Tapi benar, daripada ini pendeta udah nipu orang, malah nyalahin orang. Kenapa ikut fast track katanya? Itu kan resiko Anda. Kan kurang ajar ya. Terus bagaimana juga dengan kerugian anak yang misalnya diusir oleh orang tua karena dianggap kurang ajar menasehati orang tua untuk tidak main VTube? Itu kan juga kerugian masyarakat kan? Bagaimana nilainya? Sudah ada program pengganti rugiannya? Kan tidak terjadi. Melanggar syarat nomor 6, ya kan? Betul, syarat nomor 6 dari SWI. Inilah butir ketiga, ya, yang akan membuat VTube kena jerat. Keempat, kebohongan dan penipuan terstruktur oleh para leader, baik yang top maupun yang ece-ece. Yang top siapa? Saya sebut aja lah, saya nggak usah malu-malu lah ya. Wilbert Karimun. Apa yang dia bohong? Apa yang dia tipu? Banyak. Yang paling mendasar adalah dia pernah berkata, VIP 7 hari kalau tidak laku di exchange counter akan dibeli oleh perusahaan. Mana? Sampai terakhir di Februari di blok juga tidak dibeli oleh perusahaan. Itu kan penipuan. Masing bilang bukan penipuan. Itu penipuan coy. Kemudian kasih lihat tabletnya nih, kami sudah disurati oleh OJK ya. Sebentar lagi akan on. Mana? Masih lama. Itu penipuan coy. Ya. Hati-hati, itu masuk dalam konstruksi tuntutan. Ya, siapa lagi? Pak Louis. Pak Louis. Nggak apa-apa saya sebut nama, nggak suka cari saya. Pak Louis pernah bilang apa? Kantornya ada di Kinanti, tapi orang-orangnya nggak ada karena work from home semuanya. Lah, sudah terbukti, saya sudah pernah datang kan? Ada di video saya. Anda lihat di sinilah video saya yang menggerebek gitu ya. Kantor VTube di Kinanti Building. Itu cuma sewa alamat, jadi Pak Louis bohong. Bohong untuk apa? Supaya orang percaya VTube punya kantor di Indonesia. Padahal cuma sewa alamat. Ini penipuan. Penipuan apa? Supaya member percaya untuk fast track dan segala macam. Oke, 3 aja yang terakhir ya. Padahal masih banyak lagi, nanti kepanjangan konten saya. Itu si Adem aja. Kan mukanya sudah cakep itu, terpampang di websitenya Kominfo, penyebar hoax. Penyebar hoax apa? Dia bilang pada waktu VTube masih ilegal, VTube sudah dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Ngibul banget kan? Dan tidak ada malu-malunya kan? Muka berangkas ini. Benar muka berangkas. Nah ini penipuan. Kenapa? Karena begitu kan banyak orang yang tetap percaya kan bahwa VTube sudah dilindungi. Padahal enggak, masih ilegal dulu. Ya? Catat itu. Ada 3. Minimum. Ada lagi. Udahlah saya nggak usah sebut satu persatu. Yang kelima. Modus verifikasi KTP. Catat ya, modus verifikasi KTP. Kenapa? Begini loh. Saya mau tanya. Seorang pemain VTube yang pernah saya tayangkan juga videonya yang di Papua itu, yang beli 10.000 VIP karena mau beli paket bintang 6. Waktu itu sekitar 150 juta dia beli. Ketika dia beli, saya mau tanya, VTube itu meverifikasi nggak KTP orang ini? Tidak kan? Dia terima saja. Ada orang mau beli VIP
10.000 dengan 150 juta. Diverifikasi nggak KTP-nya? Tidak ada. VTube yang lama tidak ada verifikasi KTP. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau orang yang sama itu mau jual VP-nya nih. Ya. Dia jual VP-nya. Dia sudah beli 10.000 VP, main 10 hari kira-kira dapatlah 3.000 VP. Dia mau jual sekarang nih. Terus harus diverifikasi KTP-nya. Nah, misalnya pada waktu itu dia masukkan datanya dengan KTP sementara atau KTP yang salah lah nicknya atau apalah gitu ya. Kemudian sekarang diverifikasi tidak sama dengan yang awal. Terus ditolak, tidak boleh jual VP-nya. Nah, ini kan modus. Modus kan? Dulu dia beli VP tidak diverifikasi KTP-nya, sekarang mau jual diverifikasi KTP-nya. Modus ya. Inilah nomor 5 yang bisa menjerat VTube. Kemudian, contoh lagi yang orang Papua. Dia beli 10.000 VP, 150 juta. Dia main 10 hari, terus kemudian diblokir oleh pemerintah di bulan Februari. Dia baru menghasilkan 3.000 VP. Artinya masih rugi 7.000 VP kan? Nah, bagaimana mengganti 7.000 VP ini? 3.000 VP aja mau dijual susah, apalagi 7.000. Kan kerugian itu. Ingat syarat nomor 6, kerugian masyarakat. Bisa pemain VTube itu atau orang-orang yang sekitarnya. Bagaimana gantinya? Masuk. Oke? Nomor 6. Ditakut-takuti. Ya, para pemain ditakut-takuti. Anda kan sudah terima itu term and condition, kira-kira begitu, ya kan? Kalau Anda tuntut, akan hilang VP Anda. Nah, ini kan pembodohan lagi. Dan mau ditipu lagi nih. Kenapa saya bilang mau ditipu lagi? Saya kasih tahu ya, meskipun saya sudah pernah ulas bahwa jangan terima itu term and condition. Tapi kalau Anda sudah terlanjur menerima term and condition yang justru menjebak Anda, itu kan jebakan Batman. Saya kasih tahu ya, Anda tetap punya hak dan diterima jika Anda menuntut ke Bareskrim. Kenapa? Karena term and condition itu berlaku sejak VTube 3.0 ke atas kan. Anda tertipunya kapan? Sebelum VTube 3.0 kan. Jadi nggak ada urusannya term and condition yang buat VTube 3.0. Karena Anda sudah ditipu di VTube yang sebelumnya. Jadi Anda tetap bisa menuntut. Pak, tapi saya capek Pak kalau saya nuntut sendiri. Saya cuma 1.000 VP. 1.000 VP kan cuma 14 juta gitu Pak ya. Oh, ada jalan keluarnya. Ya, Anda gabunglah di tuntutan yang sedang dilakukan oleh Mayoni. Mereka masing membuka kesempatan bagi Anda yang masing mau bergabung sampai tanggal 5. Sampai tanggal 5. Ini kan masing tanggal 3 kan? Anda masing punya waktu nih 3, 4, 5, 3 hari lagi. Pak, di mana Mayoni? Anda masuk ke Telegram, cari grup yang namanya Serikat VTuber Indonesia. Oke? Atau nanti saya taruh di deskripsi video ini ya. Kontak personnya siapa atau ya nama grup Telegramnya. Anda lihat di deskripsi video saya ini. Anda bisa bergabung di tuntutan. Anda nggak usah bayar. Kalau Anda melapor sendiri, Anda harus capek buang waktu ke kepolisian, mau itu Polres, Polda atau Bareskrim bahkan. Anda buang waktu kan? Ya kan? Setidaknya mau pergi ke sana juga perlu ongkos kan? Belum capek di BAP. Ini nggak usah di BAP, Anda ikut saja. Ya, nanti caranya Anda lihat di grup itu ya. Saya nggak ada untung di sini. Saya hanya mau menolong Anda. Tapi kalau Anda tidak mau ditolong, ya silakan. Ya kan? Kemudian juga ancaman bahwa kalau Anda ikut-ikutan gitu ya, nanti akun Anda kami bekukan atau di-ban gitu ya. Saya kasih tahu ya. Tulisannya memang banned, B-A-N-N-E-D. Tapi saya kasih tahu ya, yang benar sebutnya bukan banned, banned gitu ya, ban gitu. Jadi di ban, dibekukan lah gitu, ya. Jadi itu pengancaman gitu supaya menyurutkan niat Anda untuk menuntut. Jangan khawatir. Kemudian ada lagi bilang, ya, bahwa kalau Anda ikut-ikutan, ikut nuntut, nanti begitu VTube on, kan main tenis nih 60 hari, Anda nggak bisa lagi loh cairkan VP. Itu kan ada loh seorang ustadz gitu yang ngaku leader, masa mengabarkan kebohongan gitu sama umatnya yang ikut main VTube. Bohong itu, nggak ada. Saya kasih tahu. Begitu batas tanggal 5 ini ditutup sama Mayoni,
ya. Dan dia akan masukkan, sekarang sudah masuk sebenarnya, tinggal tambahan gitu ya. Anda nggak ngikut, nggak apa-apa, itu kan pilihan. Hidup adalah pilihan. Kemudian penyidikan dimulai tuh. Ketika penyidikan dimulai, akan banyak orang yang akan diperiksa, manajemen dan top leader, ya, yang namanya sudah dimasukkan. Begitu penyidikan dimulai, itu yang namanya aktivitas VTube, ya, mau itu dia maintenance kayak apapun berhenti karena penyidikan dimulai. Artinya PT Future Viewtech secara administrasi dan operasional ditutup total karena akan diperiksa habis-habisan. Saya kasih tahu. Jadi jangan harap VTube itu akan on 50 hari lagi. Tidak akan. Tidak akan. Setahun lagi juga belum tentu. Karena ada proses pengadilan dan segala macam, ya. Dan itu makan waktu, ya. Jadi Anda jangan harap 60 hari Anda bisa jual VTube Anda, VP Anda gitu maksud saya. Jangan diharapkan. Anda nggak percaya, ya silakan, Anda nggak usah jual lah. Kita lihat apakah 50 hari ke depan, karena kan sudah 10 hari ini maintenance nih ya. Anda bisa jual VP Anda? Ya, silakan saja ya. Kalau Anda masih nggak ngerti bahasa yang sederhana saya, silakan. Jadi jangan diharapkan dalam waktu 50 hari ke depan, VTube itu on, Anda jual VP. Kan sudah saya terangkan tadi yang di nomor 1. Dari mana dia punya uang 48 triliun? Oke, kalau Anda tidak tuntut sekarang, ya Anda akan ketinggalan kereta. Anda harus nuntut atau melaporkan sendiri. Lebih capek kan? Ya kan? Jadi kalau saya boleh mengutip judul lagunya Elvis Presley, penciptanya saya nggak tahu, tapi dinyanyikan oleh Elvis Presley, yang judulnya It's Now or Never. Lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Karena kalau Anda tidak nuntut sekarang, ya, Anda tetap nunggu, ya sudah. Nanti begitu 50 hari ke depan nggak nyala, nggak pernah Anda bisa lakukan lagi. Terus Anda mau lakukan? Bisa sih, Anda lakukan sendiri gitu. Tapi yang ini sudah jalan, ya. Ini sudah jalan. Pak, resikonya apa ya Pak kalau saya ikut menuntut gabung dengan Mayoni? Apakah uang saya akan kembali? Saya kasih tahu ya. Anda nggak nuntut ngikut dengan Mayoni pun uang Anda nggak akan kembali kok. Kenapa? Karena ini gugatan sedang berjalan. Kalau sudah berjalan, saya katakan kan, dia akan diperiksa habis-habisan kan. Bagaimana Anda mengharapkan uang Anda atau VP Anda laku padahal perusahaannya lagi diperiksa? Pikir coy, pikir. Jadi Anda nggak ngikut tapi tetap mau mengharapkan uang kembali karena maintenance-nya tinggal 50 hari. Nggak mungkin coy, karena perusahaannya akan diperiksa habis-habisan. Ya makanya saya bilang it's now or never. Ya, jangan dua-duanya, it's now or never. Nggak mau, nggak apa-apa, never. Nah, risikonya apa kalau Anda ikut menggugat dengan Mayoni? Apakah uang saya akan kembali Pak? VP saya akan laku 100%? Jujur saya jawab, jangan pernah mengharapkan VP Anda akan laku 100%. Apalagi kalau Anda tidak menuntut, itu pasti tidak akan 1 rupiah pun. Nah, kalau Anda ikut tuntutan di Mayoni, saya juga tidak bisa menjamin apa-apa. Tapi yang saya bisa jamin adalah uang Anda tidak akan kembali 100%. Itu pasti. Saya bukan bermaksud mendahului keputusan pengadilan. Tetapi, bagi mereka, tadi saya pakai asumsi 48 triliun. Akan sulit. Kecuali semua kekayaan manajemen dan top leader dibekukan. Dan mereka dimiskinkan. Dan disita oleh negara. Kemudian baru dibagi kepada orang yang menuntut bersama-sama misalnya dengan Mayoni. Hasilnya mungkin tidak maksimal. Tapi akan ada uang yang bisa kembali. Besarnya berapa? Saya nggak tahu. Kan belum dihitung tuh kekayaan manajemen para top leader yang nanti mau disita gitu ya. Oke? Nah, kemudian yang akan digugat top leader gitu, yang juga melakukan penipuan ya, melanggar undang-undang ITE ya kan, ya akan dimiskinkan. Anda nggak percaya? Ya sudah. Saya kan cuma memberikan suatu opsi ya, yang Anda bisa masuk gratis gitu, ya kan? Anda masih nggak percaya, bukan urusan saya coy, ya. Anda mau tetap menunggu, ya silakan. Selama Anda nunggu, ini masuk,
periksa. Ya sudah, nunggulah bertahun-tahun. Ya, sedangkan ini kalau berhasil, ya, adalah uang, walaupun mungkin nggak 100%. Tapi yang paling penting akan memberikan efek jera kepada manajemen dan para top leader yang selama ini suka membohongi para bebek dungu. Apa itu? Pakai baju orange. Iya, setidaknya pakai baju orange. Masuk itu ke Hotel Prodeo, memberikan efek jera. Saya bukan nyumpahin ya. Bukan nyumpahin. Tapi terus terang saya sudah muak gitu ya sama orang-orang yang tidak punya malu, tidak punya hati, terus saja menipu bebek dungu di bawahnya, diancam-ancam supaya jangan ikut melapor segala macam. Ya silakan saja, ya. Ya. Nanti tiba saatnya Anda harus bayar harga. Ya. Demikian saja bahasan saya mengenai 7 hal yang membuat VTube akan diblokir permanen, ditutup permanen, dan akan ditahannya sejumlah orang di manajemen VTube dan top leader. Siapa? Nanti kita lihat saja. Ya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.